Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah, khairu ummah, kaum muslimin yang dicintai Allah Azza wa Jal, dimanapun kalian berada, dan juga para penonton setia Geraha Mualaf yang selalu senantiasa menantikan tayangan-tayangan kita, yang dimana tayangan kita ini selalu memberikan kajian edukasi dan penguatan akidah kita, serta pengetahuan untuk para kufar yang masih mencari kebenaran. Selamat malam, selamat bergabung kembali dengan Geraha Mualaf di setiap malamnya di jam 8 tentunya. Bersama sekarang dengan Prince Slayer sendiri, yaitu gue. Karena di sini gue pribadi akan memberikan sebuah kajian di mana mengenai ruh. Apa itu ruh? Ya, ruh. Karena banyak sekali kaum-kaum Tritunggal Cabang Melayu yang senang untuk memberikan cocokmologi kepada ayat-ayat Al-Quran, terutama di An-Nisa 171 misalnya, di mana Nabi Isa itu adalah roh darinya, begitu. Dan itu disebutkan bahwa di situ roh darinya itu adalah ilah yang berbentuk roh. Nah, judulnya bisa dilihat di bawah sini. Menyimak guys, An-Nisa ayat 171, ruh dari Allah itu apakah Allah adalah ruh gitu loh. Kalau misalnya mobilku, apakah berarti kita ini mobil? Nah, kita akan membabar sampai akar-akarnya mengenai eksistensi ruh ini di dalam kitab-kitab terdahulu. Karena Ivan Pilah kita mesti meyakini, kita wajib meyakini dan kita tahu kebenarannya bahwa kitab-kitab terdahulu dan juga Al-Quran mempunyai satu pesan konsistensi, yaitu tauhid. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan itu kita bisa lihat semuanya tumpah-tumpah dalilnya di dalam kitab-kitab terdahulu. Berbeda dengan apa yang diimani oleh tetangga kita. Dan tentunya gue pribadi tidak sendiri membawakan acara ini, karena nanti akan ditemani oleh dua mujahid kita yang sudah tidak asing lagi ya dalam dunia perdialogan, dalam membentengi umat terhadap fitnah dan syubhat yang dilontarkan para kaum kufar kepada kebenaran Allah Azza wa Jal. Nanti akan gue tampilkan siapa saja yang akan menemani. Tapi sebelum itu ingin menyampaikan dulu kepada Ikhwan Fillah yang terketuk girohnya, yang mempunyai rezeki berlebih. Tentunya seperti biasa Geraha Mualaf tidak pernah bosan untuk mengundang para Ikhwan Fillah untuk menyisihkan sedikit rezekinya ke ini ya, running text yang di bawah ini. Zakat, sodako, infak, dan donasi Anda ke Bank Mandiri Syariah, nomor rekeningnya tertera, bisa dilihat di bawah. Karena segala sesuatu yang kalian sumbangkan, ini insya Allah akan menjadi amal jariah yang terus-menerus hingga nanti kita menghadap kepada Allah Azza wa Jal. Begitu. Insya Allah apa yang kalian sisihkan kepada Geraha Mualaf akan digunakan sebaik mungkin untuk umat. Dan tentunya kita tidak, tentunya kita masih ingat dan akan terus menggaungkan bahwa Geraha Mualaf mempunyai satu proyek besar, yang dimana Geraha Mualaf ini, Yayasan Pembina Mualaf atau HIT Geraha Mualaf, akan mendirikan sebuah pondok pesantren yang besar di daerah Wonosalam sana. Nah, ini videonya di sebelah, salah. Nah, ini video di sebelah. Seluas 6 hektar, yang dimana biaya pembebasan lahannya itu adalah 250.000 per meter persegi. Iwan Pilah, bayangkan jika nanti pesantren ini sudah berdiri, megah, lalu kemudian kristologi menjadi kurikulum di dalam pondok pesantren ini, maka insya Allah muslimin Indonesia akan makin terbentengi akidahnya. Karena kontribusi Iwan Pilah yang menyumbangkan sebagian rezekinya untuk mendirikan pondok pesantren di kota Jombang ini. Maka jangan bosan, selalu dukung terus kendaraan dakwah kita bersama ini, yaitu Yayasan Pembina Mualaf atau HIT. Karena salah satu tujuan mulianya adalah pendirian pondok pesantren ini, begitu. Dan tidak lupa juga, selain itu kita juga YYPMA menggalang dana untuk saudara-saudara muslim kita dan juga saudara-saudara NKRI kita yang sedang tertimpa musibah di daerah Sulawesi Barat ya, yang lebih tepatnya di dua kota, yaitu Mamuju dan Majene. Jadi kita sudah mempunyai posko di sana, juga kita sudah mempunyai posko di beberapa titik kota-kota yang ada di Indonesia ini. Walaupun belum menyeluruh, tapi insya Allah yang ada ini sudah maksimal dan optimal, begitu. Dan kita akan terus membuka posko-posko yang ada untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Salah satunya adalah di Sulawesi Barat ini. Karena
jika Ivan Villa melihat video-video yang ada mengenai kondisi mereka hidup di dalam camp pengungsian itu sangat-sangat apa ya, memprihatinkan Ivan Villa. Jadi bantuan dari kita yang nantinya akan dikonversi menjadi barang-barang yang dibutuhkan secara instan di sana, insya Allah itu akan sangat membantu saudara kita di sana. Jadi bisa ke sini ya, rekeningnya berbeda, itu ada di Bank Mandiri Syariah 11 888 8 4 kali 9987. Nah, ini adalah untuk saluran donasi yang gempa, peduli gempa begitu. Nah, jadi inilah pembuka dari Geraha Mualaf, karena walaupun kita berdialog, berperang, argumentasi, tetap kita adalah satu NKRI, sehingga segala sesuatu yang bisa kita tolong, maka kita akan mengupayakan untuk menolong, karena itu adalah salah satu moto dari YPMA ini ada. Nah, sudah cukup sepertinya kita dalam rasa kemanusiaan. Mari sekarang kita membabar mengenai keakidahan. Tapi karena gue tidak sendiri, maka kita akan tampilkan dulu dua narasumber yang akan menemani kita. Ya, moderator, silakan ditampilkan yang pertama, yaitu ada Gurunda kita yang sangat dihormati, Zulkifli M. Abbas. Assalamualaikum Gurunda Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Subhanallah. Syukron katsiron nih Gurunda sudah mau bergabung dalam kajian kita malam ini mengenai ruh ya, karena ruh ini adalah salah satu yang menurut kita adalah makhluk yang seperti makhluk ciptaan Allah lainnya, tapi makhluk yang yang kita ketahui ini sangat disembah dan dipuja-puja oleh kaum sebelah, dan yang sangat kita sayangkan dan juga agak tertawa meringis adalah mereka mencoba mencocok-melocokkan apa yang ruh yang ada di dalam Al-Quran menjadi sesuatu yang sesuai dengan asumsi mereka yang dituhankan. Begitu, Gurunda. Itulah topik kita malam ini. Gitu. Lalu kemudian moderator, mungkin satu lagi kita tampilkan dulu narasumber kita. Silakan. Ya, mungkin masih di perjalanan ya, perjalanan naik Gojek menuju YouTube ini. Satu lagi narasumber kita. Nah, Gurunda Zuma, jadi salah satu ayat yang sering dikait-kaitkan itu adalah mengenai An-Nisa 171 yang mengisahkan bagaimana Nabi Isa ini muncul ke bumi begitu. Nah, ini dia mujahidah yang kita sayangi, yaitu Unirifa Mau TV. Assalamualaikum Unirifa. Akhirnya nongol juga. Dikirain masih di perjalanan. Masih ada kendala sinyal? Ya, pas banget nge-lag-nya lagi senyum. Nah gitu dong, PW jadinya, bagus. Ya, sambil menunggu Unirifa terkoneksi dengan kita, Gurunda, balik lagi ke yang tadi mengenai An-Nisa 171, di mana mengisahkan datangnya Nabi Isa ke bumi yang memang sebenarnya itu biasa saja seperti manusia normal, tapi diperkuat oleh roh darinya, yang dimana kita tahu itu adalah Ruhul Kudus dan juga kalimatnya. Tapi kalau kalimatnya kan kita sudah sering membantai ya, bukan membantai, maksudnya sudah sering mengedukasi, dan alhamdulillah Tritunggal Cabang Melayu sudah jarang membawakan mengenai kalimat. Sekarang kita ke rohnya nih Gurunda. Nah, Gurunda, jika ada yang ingin disampaikan, mungkin Gurunda terlebih dahulu mengenai roh ini. Waalaikumsalam, Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini nge-lag banget. Di perjalanan kemana? Ke Geraha Mualaf. Soalnya agak telat masuknya. Nah, udah sambil kita nunggu Unirifa nyambung deh, Gurunda. Mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu sebagai trivia atau prolog? Baik, saya ingin membaca ayat ini, boleh nggak? Sama dong.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illal haqqa. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min fa'aminu billahi wa rasulih wa la taqulu thalatha intahu khairan lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu an yakuna lahu waladun lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ayat ini sangat jelas ya. Di ayat ini setelah Allah Subhanahu wa taala mengajak seluruh manusia untuk beriman, di situ dikatakan ya ahlal kitab, ya, diajarkan bahwa Allah itu memerintahkan ya kepada ahli kitab, menyeru kepada ahli kitab ya. Yang ada pada ayat ini untuk supaya jangan melampaui batas dalam keagamaan, dalam kepercayaan, dalam iman mereka. Jadi orang-orang ahli kitab ini diseru oleh Allah agar jangan melampaui batas. Nah, artinya bahwa Allah ingin berpesan kepada ahli kitab bahwa apa yang mereka pahami tentang utusannya itu keliru, itu salah. Ya, di mana ending daripada kekeliruannya itu adalah menganggap salah satu ciptaannya bernama Isa Al-Masih itu sebagai Allah itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Nah, inilah yang perlu diingatkan oleh kita kepada sahabat-sahabat Kristen. Intinya, ketika Allah menyeru jangan melampaui batas, yang dimaksud melampaui batas di sini adalah menuhankan Isa alaihissalam yang nyata keberadaannya dia itu hanya berasal dari firman-Nya. Ya, keberadaannya dia yang lahir tanpa ayah itu hanya ditiupkan esensi roh kepadanya sehingga Maria pun bisa hamil tanpa ada suami. Itu intinya sebenarnya. Karena itulah kemudian Allah menyeru kepada ahli kitab, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, jangan taglu, kamu melampaui batas fi dalam dinikum, agamamu atau ajaranmu, wala, dan jangan takulu, kalian wahai orang-orang ahli kitab, untuk kamu mengatakan ala, atas atau terhadap Allah. Nah, illal haqq, kecuali mengatakan sesuatu yang benar. Innama, sesungguhnya yang demikian itu hanyalah Masihu Isa bin Maryam Al-Masih atau Isa, anak laki-lakinya manusia perempuan bernama Maryam, Rasulullah, utusan Allah, wa kalimatu, dan perkataan Allah. Maksudnya di sini adalah perkataan kehendak yang berasal dari Allah atas terciptanya orang yang bernama Isa. Lalu kemudian al-qaha, yang disampaikannya ila, kepada Maryam, ibunya bernama Maryam. Waruh, ya, dan esensi atau salah satu daripada ciptaan Allah yang berupa roh, yang mana roh ini adalah esensi yang dimanfaatkan oleh Allah sebagai kekuatan untuk menghidupkan makhluk. Minhu, daripada Allah, yang berasal daripada Allah maksudnya. Lalu kemudian dikatakan
faminu, ya, maka berimanlah kamu billah, kepada Allah, wa rasulih, dan juga kepada utusannya. Wala, dan jangan takulu kamu mengatakan salasah, tiga, ya. Maksudnya mengatakan kata salah satu ini merujuk kepada tiga oknum di sisi Allah, diantaranya Allah itu sendiri. Nah, itu diperintahkan jangan kau mengatakan itu. Lalu dikatakan intahu, hentikanlah, khairan, adalah lebih baik, lakum, bagi kalian, innama, sesungguhnya hanyalah Allah, ilahun, Tuhan atau sembahan, wahid, satu, ya, atau esa. Subhanahu, maha suci Allah atau maha suci Dia, an, bahwa yakuna, adalah lahu, baginya, bagi Allah, waladun, seorang anak, lahu, miliknya, ma, apa, fi, di samawati, langit, ya, wama, dan apa, fi, di ard, bumi, wakafa, dan cukuplah, billah, dengan Allah, wakila, sebagai pelindungmu. Jadi saya kira seperti itu. Jadi kalau orang memahami ayat suci Al-Quran, ini dari sisi terjemahan saja kita sudah paham bahwa Allah sesungguhnya melarang, ya, melarang menjadikan Isa itu sebagai sembahan. Meski karena mukjizat dia lahir tanpa ayah, tetapi di situ Allah menciptakan Isa dengan tiupan roh, sama dengan makhluk-makhluk lainnya. Saya kira seperti itu untuk sementara, Adinda. Silakan. Wah, syukron. Masya Allah, tadi ngajinya Gurunda. Ajib, Gurunda. Ini Gurunda, apa namanya, sering-sering Gurunda ngasih sebuah pengajian gitu. Karena merdunya itu, siapa tahu bisa bisa masuk ke relung-relung batinnya kufar yang keras gitu loh, ininya, batinnya. Insya Allah, amin. Sebentar Gurunda, ini ada apa? Mau nge-share link dulu supaya bisa dibukain. Moderator itu udah di-share link ya, nanti minta tolong disiapin di Chrome supaya bisa di-share screen. Nah, sekarang itu adalah prolog dari Gurunda, maka kita masuk aja langsung ke materi ya. Oni Rifa, gimana, udah bagus sinyalnya? Ya, sepertinya masih ada kendala ya Uni Rifa ini. Jadi Ivan Villa, seperti yang disebutkan oleh Gurunda Zuma mengenai apa Nabi Isa ini dan korelasinya terhadap roh itu, ya memang roh ini tidak ada apa ya, walaupun dia memiliki sifat gaib gitu, bukan berarti dia adalah ilahi gitu. Bukan sesuatu yang untuk disembah. Bahkan Yesus sendiri menyebutkan sembahlah Allah dalam roh, bukan sembahlah Allah dan sembah roh, nggak gitu. Jadi jangan kalian menyembah sesuatu yang tidak disuruh begitu. Karena percaya sama gua, tokoh-tokoh perjanjian baru dari Matius 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21, mereka tauhid. Tritunggal baru ada 300 tahun kemudian. Menyembah roh dan firman baru ada tahun kemudian. Bahkan Saul Tarsus yang menggagalkan Torah itu tidak menyembah Yesus, apalagi roh. Percaya sama gue, tidak pernah tertulis, tidak ada tekstual proof-nya. Sekarang kita lanjut ke roh ya. Dalam Al-Quran itu kadang di An-Nisa 171, karena roh darinya, maka ini adalah roh Allah. Nah, roh Allah ini maka seperti Kejadian 1 ayat 2. Nah, karena Kejadian 1 ayat 2 adalah roh Allah, dikorelasikan lagi dengan Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, jadilah roh itu Tuhan. Gitu kan ya, udah ketahuan. Kami udah tahu yang kayak gitu-gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kalian mengimani ayat yang di An-Nisa 171, jangan standar ganda, harus diimani semua tuh. Ayat-ayatnya harus diimani semua. Salah satu contoh, ini ada di Al-Hijr ayat 29 mengenai penciptaan Nabi Adam. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniup ke dalamnya ruhku, ruhu minha kalau nggak salah ya, ruhku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Sekarang kita balik lagi ke cerita di An-Nisa 171 di mana Yesus
ditiupkan ruhnya. Ada makhluk-makhluk yang bersujud di sana? Nggak ada. Terus kenapa malah Yesus yang disembah, bukannya Adam? Ruhku di sana lagi. Langsung Allah berbicara tegas, ruhku kutiupkan ke dalam Adam. Dor, bingung kan kalian langsung? Oh iya ya, nyembah yang mana nih? Kayaknya lebih sakti Adam. Nanti kan gitu kalian mikirnya. Itu satu. Lalu nanti ada lagi apa? Di sebentar. Di An-Naba ayat 38. Pada hari itu ketika ruh dan para malaikat berdiri bersyaf-syaf. Maksudnya berbaris gitu ya, berbaris memanjang gitu, bukan ke belakang tapi memanjang ke samping. Mereka tidak berkata-kata kecuali telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar. Jadi ruh dan malaikat ini ketika disuruh ngomong baru ngomong, nggak disuruh ngomong nggak ngomong gitu. Dan mereka sedang baris ruh ini. Mungkin di dalam barisan itu ada Ruh Kudus, Ruh Bapa, dan Ruh Yesus di situ. Mungkin ikut baris. Tunggu dikasih tugas, barulah itu kerja mereka. Mungkin. Karena itulah ruh gitu. Berbaris mereka di Al-Quran. Itu ada di An-Naba ayat 38. Ada di An-Naba ayat 38. Itu harus diimani juga. Maka dari itu Islam tidak menyembah roh. Karena sekalipun tidak ada karena memang tidak dalilnya yang menegaskan untuk menyembah roh, ditambah rohnya sendiri berbaris bersama gitu di hadapan Allah. Kami tidak menyembah sesuatu yang sama-sama menyembah yang Maha Kuasa. Kami bersama-sama menyembah yang Maha Kuasa. Nggak bikin kereta-keretaan gitu. Menyembah sesuatu yang menyembah yang Maha Kuasa. Ngapain? Logikanya di mana? Gitu loh. Cuma kan kalian bersikukuh gitu loh, ingin tetap menyembah roh, entah bagaimana caranya, nggak mau tahu, tetap pingin menyembah roh, pingin menyembah firman, pingin menyembah Allah gitu. Mesti tiga. Kenapa mesti tiga? Kenapa harus mesti tiga? Bahkan roh Allah sendiri ada 7 gitu. Itu ya yang di Al-Quran. Lalu nanti ada lagi Al-Qadar ayat 4. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan ruh dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Dapat izin dari Allah, malaikat dan ruh turun dari langit ke bumi. Turun itu ruh gitu. Ini sesuatu yang kuasanya itu dibatasi dengan kehendak Allah. Kenapa disembah gitu yang kayak seperti ini? Bahkan dalam Yahudi pun itu divine presence gitu loh. Kehadiran kekuatan dari ilahi. Yahudi nggak menyembah, Islam nggak menyembah, kalian menyembah. Jadi jangan sekali-sekali cocokmologiin sesuatu yang ada di Al-Quran dengan keimanan kalian yang ngambang diasumsi, tidak didalil gitu. Karena nantinya akan ketabok, habis. Dan nanti ketika kita masuk ke dalam biblos kalian, membenarkan apa yang ada di dalam Al-Quran, bahwa ruh ini tidak disembah, kalian megap-megap sendiri nantinya. Jadi jangan ke sana. Jangan pernah cocokmologi Al-Quran gitu loh. Karena nanti yang nyesal kalian di akhir. Itu mengenai ruh ya di Al-Quran. Sekarang yang akan kita bahas adalah Ruhul Kudus. Nah, Ruhul Kudus ini seru juga nih. Jadi kadang roh Allah ini disandingkan dengan Roh Kudus begitu. Padahal roh Allah ini mempunyai macam-macam bentuk. Ada roh kudus, ada roh kebenaran, roh keteguhan, ada roh keahlian, ada roh dusta gitu. Ada roh jahat, ada roh kenajisan, banyak banget jadi roh itu. Nah, semua itu dinamakan roh Allah. Karena semua roh datangnya dari Allah gitu. Kalau kalian menyembah Roh Kudus, kenapa yang roh jahat nggak disembah? Kenapa kenajisan nggak disembah? Itu semua roh Allah. Karena begitu, ya, adanya begitu gitu. Nah, sekarang kita lanjut. Di dalam Al-Quran itu kadang juga disebut, ini Ruhul Kudus ini di dalam kurung ini adalah pemalsuan, ini adalah fiktif, ayat fiktif ini. Oke. Kalau misalnya kita lihat di An-Nahl ya, An-Nahl 102, katakanlah Ruhul Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, itu Ruhul Kudus
bukan Jibril itu, di situ tidak ada tulisannya itu Jibril kurung. Biasanya mereka kan begitu ya. Tapi yang mereka nggak tahu dalam ilmu Quran itu asumsi sangat tertolak gitu, asumsi itu. Menjelaskan dalil dengan dalil, menjelaskan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Di ayat Al-Quran nggak ada, lari ke hadis. Di hadis nggak ada, lari ke imam-imam. Begitu caranya gitu loh. Kenapa ke imam-imam? Karena imam-imam yang paling pengerti nahwu sorofnya begitu. Jadi makna dalam Al-Quran itu ketahuan. Nggak seperti kita yang hidup di Melayu langsung kita menafsirkan begitu kan. Ntar jadinya kayak Tuhanes, kayak tanpa ragi gitu, ganti aja sama dewa deh, itu nama Allah kan. Yang kayak gitu kan apa ya namanya, kelihatan sekali menyimpulkan sesuatu karena keterbelakangan kemampuan berbahasanya. Nah inilah yang nggak ada dalam Islam gitu. Semua selalu berilmu dan ada metodenya. Sekarang balik lagi ke An-Nahl 102. Kenapa Ruhul Kudus dibilang Jibril di An-Nahl 102? Itu jawabannya ada di Al-Baqarah ayat 97. Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu. Jibril menurunkan Al-Quran. Di An-Nahl ada Ruhul Kudus menurunkan Al-Quran, maka Jibril dan Ruhul Kudus itu sama. Gitu cara nafsir tuh. Ayat dengan ayat, jadi ketahuan. Kalau nggak ada ayat dengan ayat, jangan lari ke asumsi, jadinya bidat. Ke sesuatu yang keluar, bukan dari Allah dan ketetapan Rasulnya, maka itu adalah bidat, di luar agama. Itu kalau di Islam gitu. Dan di Yahudi pun begitu. Koferim batorah namanya. Di luar Torah, maka itu kofer. Kofer apa? Ya sama kayak kafir. Gitu loh. Terus kita lanjut lagi ke, oh ya, terus juga nanti diperkuat lagi di hadis ketika Rasulullah dalam perperangan lalu berbicara kepada Hasan, sahabatnya ini, sahabat Rasul ini, karena dia seorang penyair, nanti hadisnya ditunjukin. Ya Hasan, buatkanlah syair untuk menyemangati pasukan muslimin, bikinlah dia syair kanan yang nanti salah satu frasanya, jangan takut, bla 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 bla, karena kita diperkuat oleh Ruhul Kudus atau Jibril. Hasan pun bilang begitu dalam hadis Rasul. Gitu loh. Nah, sesuatu yang seperti ini kuat gitu dalam Islam. Kalian enggak. Ketika kalian menginginkan sesuatu, lalu nggak ada ayat yang menafsirkan begitu, kalian larinya ke asumsi. Makanya gampang patah gitu. Makanya ketika berdialog itu selalu terkelepek-kelepek gitu. Ya bukan salah kami ya memang, kenapa kalian begitu dari dulu. Itu jadi ya mengenai ruh dan juga Ruhul Kudus dalam Al-Quran udah kuat sekali, bukan Tuhan, bukan Allah, karena mereka melakukan sesuatu hendaknya atas izin Allah, atas izin Allah, sehingga mereka bisa bergerak gitu loh. Dan Ruhul Kudus adalah Jibril malaikat, lagi-lagi berkehendak atas izin Allah gitu, karena ruh dan malaikat ini patuh. Itu dari Islam. Sekarang siap-siap kalian, kita akan lari ke Biblos. Nanti gue akan bahas ke Biblos mengenai ruh ini. Bener nggak apa yang diisyaratkan, dikatakan dalam Al-Quran itu sama tidak dengan kitab-kitab terdahulu? Nanti lu lihat aja, tunggukan. Sebelum itu kita lanjut dulu ke Unirifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Signal Uni kayaknya nggak bagus karena lagi hujan di sini. Nanti kalau takutnya keputus-putus, nanti minta maaf ya Ikhwan Fillah. Ya, tafadhol Uni. Berikan pemahaman bagi Ikhwan Fillah dan juga kufar-kufar Tritunggal Cabang Melayu ini agar mengerti bagaimana ruh ini eksis yang kita imani dan juga yang ada di kitab-kitab terdahulu. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf kalau misal ketika saya berbicara ini mungkin signal saya tidak bagus, entah penyampaian putus-putus nanti ya. Karena memang dari tadi saya berusaha untuk stay di sini, ternyata signalnya kurang memadai.
Sebenarnya kalau masalah ruh ya, ketika umat Islam ditanya tentang ruh, tentang alam ruh, dan saya tidak sedikit mendengarkan pertanyaan dari teman-teman Kristen yang bertanya bagaimana tentang hal-hal gaib, dan bahkan mereka menceritakan kami bisa mengusir setan, kami bisa mengusir roh jahat, roh ini, roh bla bla gitu. Di dalam Islam sendiri memang Allah itu berhak mengajarkan dan berkehendak mengajarkan apa yang memang ingin Allah ajarkan. Bukan karena Allah tidak mau mengajarkan, tapi karena keterbatasan kita sebagai manusia sendiri. Karena kita belum memiliki kemampuan untuk mengetahui apa yang memang belum diajarkan kepada kita. Nah, kalau terkait tentang ruh Nabi, ruhullah yang diklaim sebagai ruh milik Allah, ruh Allah itu sendiri, maka itu karena umat Kristen tidak memahami cara berbahasa, grammar bahasa Arab sebagaimana umat Islam memahami. Karena kami umat Islam memahami. Ya, Ivan Villa seperti yang dikatakan oleh Unifat tadi ya, diwanti-wanti. Sinyalnya lagi jelek di rumahnya karena sedang hujan. Di Denpasar juga Ini gimana? hujan. Tafado lanjut. Kedengaran? Oke. Dan ini juga delay kayaknya. Dan masalah tentang roh, apabila teman-teman Kristen mempertanyakan kepada saya pribadi, di mana Tuhanmu, tentu saya tidak bisa menunjukkan Tuhan saya kepada kalian karena saya belum pernah bertemu dengan Tuhan saya. Lalu bertanya, apakah kalian masuk neraka apa surga? Tentu kami umat Islam yang berkata kami adalah Muslim, menyerahkan segala sesuatu urusan kami hanya kepada Allah. Jangankan ya tentang kematian kami setelah mati, setelah hidup ini, sedangkan hari besok saja masih menjadi misteri, hanya Allah yang tahu. Makanya kami selalu berkata Allahu alam, insyaallah, dan kadang itu menjadi olok-olok buat umat Kristen, dan anehnya seolah-olah mereka tahu pasti apa yang akan menimpa mereka di hari esok. Terkait dengan roh ini di dalam surah Al-Isra ayat ke-85, Allah berfirman, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan kecuali sedikit. Ya, terkait tentang ruh ini, memang umat Islam tidak diberitahukan. Saya pernah melihat kontennya Uti Watimena itu ketika mengundang teman-temannya itu, saya pernah menangkap seorang, kalau boleh mungkin dibilang pendeta ya, dia berbicara pada waktu itu. Bahkan dia belak-belakan menceritakan ternyata di Kristen sendiri memiliki SKS sampai 4 SKS yang mempelajari tentang dunia roh ini gitu. Dan ini menarik sekali ya kalau mempelajari dunia roh ini ya, karena itu adalah hal yang gaib. Terkait dengan ruhullah ini kayaknya umat Islam jangankan saya ya, anak MI ya, Madrasah Ibtidaiyah, MTS, Senawiyah itu paham yang dimaksud dengan ruhullah itu bukan Allah itu sendiri, melainkan adalah ruh milik Allah. Karena segala sesuatu yang di langit, yang di bumi adalah milik Allah. Gak mungkin dong ketika dikatakan Rasulullah, maka Allah itu adalah Rasul, Saifullah, maka Allah itu adalah pedang, gitu kan. Jadi, karena ini tadi memaksakan pemahaman mereka kepada pemahaman Islam, gitu. Dan juga ya, saya ketika berdebat itu sering ditanyakan masalah yang seperti saya katakan tadi tentang roh lah, tentang tentang hal-hal gaib. Mereka mempertanyakan hal itu gitu, dan mereka mengatakan mereka adalah orang yang hebat bertanya karena itu tidak dipahami oleh umat Islam. Ya memang kan seperti yang saya kutip tadi di Al-Qur'an di surah Al-Isra, memang umat Islam itu tidak mempelajari tentang roh, tidak ada SKS mempelajari tentang dunia roh gitu. Maka saya terlarang berbicara atas apa yang tidak diajarkan oleh Allah kepada saya. Tapi terkait Nabi Isa alaihissalam, sama saja dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam, ruh yang ada pada Nabi Adam dan Nabi Isa adalah ciptaan Allah, milik Allah, karena memang segala sesuatu yang ada di dunia ini dan yang di langit dan di bumi adalah milik Allah. Segala sesuatu milik Allah. Mau itu Rasulullah, Rasul milik Allah. Saifullah, pedang milik Allah. Ruhullah, ruh milik Allah, begitu Calvin. Sesimpel itu sih sebenarnya ya, nggak ribet mah. Jadi Islam tuh nggak ribet gitu. Tuhan satu, ya satu. Terus apalagi Tuhan kita tidak pernah kita lihat ya, emang benar kita nggak pernah ngelihat Tuhan kita karena memang Allah itu belum mampu untuk kita lihat gitu. Itu sih dari saya, sesimpel itulah pokoknya. Islam nggak ribet.
Itu mungkin Bang Zuma mungkin menambahkan dengan Kelvin. Iya, siap. Ini emang padat dan jelas ya mengenai apa roh Islam itu ya gitu, karena urusan Tuhan maka sedikit yang kamu ketahui. Dari mana kita mengetahui? Ya udah dari literasi yang ada. Kita mempelajari hanya sampai situ. Kita nggak tahu apa esensi material roh itu seperti apa begitu. Kemampuan roh itu kayak gimana, lalu bagaimana dia cara berpindah dimensi, kita nggak tahu itu, kita nggak nyampe kita nggak tahu sampai ke sana gitu mengenai ruh ini. Dan itu yang bisa hamba tanggapi dari Unirima. Sekarang kita akan kembali lagi ke Gurunda Zuma. Gurunda Zuma, silahkan diberikan tausiahnya atau penginjilan yang dapat mengetuk-ngetuk kerasnya batin mereka itu. Tafadol Gurunda. Baik. Suara saya kedengaran enggak nih? Bagus Bang, kayak Bang Erben. Iya kayak Erben Gurunda, jauh berebet. Kayaknya nggak pakai earphone ya. Ini loudspeaker ya. Tunggu. Suara saya kedengaran? Tapi bagus kok Bang. Bagus kok Bang. Nah, lanjut. Suara saya bagus ya? Ya. Bagus. Baik. Kalau kita umat Islam itu kan sudah memahami bahwa Allah itu bukan roh, tetapi Allah itu adalah pencipta daripada roh. Nah, itu kita bisa memahami melalui Al-Quran. Nah, sahabat-sahabat Kristen ini terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan bahwa Yesus itu adalah roh, Tuhan itu adalah roh berdasarkan surah An-Nisa ayat 171. Padahal justru ayat itu melarang mereka melampaui batas, melarang menganggap Allah itu adalah roh. Tapi karena mereka ini hanya umat terjemahan, mereka nggak paham sampai di sana gitu. Nah, lalu apa sih roh menurut kitab mereka gitu ya? Lagi-lagi kita coba ngambil dari Lukas ya, atau kita ambil dari Matius deh, Matius 1 coba, Matius 1 ayat 20. Matius di 1 situ, ayat 20. Matius 1 ayat 20 coba. Ya, Matius 1 ayat 20 meluncur. Bisa nggak diganti nih? Ini nggak berfungsi. Oke. Ada Matius 1 ayat 20. Ya. Sudah di Matius 1 ayat 20. Tafadol Gurunda. Oke, jadi nanti saya loncat-loncat aja ya untuk menjelaskan ini tentang Roh Kudus ini ya. Di dalam Matius 1 ayat 20 di situ dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Lalu kemudian malaikat itu berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maksudnya, anak yang ada di dalam kandungan Maria itu bukan dari hasil zina, bukan dari hasil laki-laki lain, sehingga Yusuf diperingatkan oleh malaikat agar tidak ragu menjadikan Maria sebagai istrinya meskipun Maria dalam keadaan hamil. Kan sekarang gini, kalau misalnya kita mau meminang seorang wanita, ya, tapi ternyata wanita itu hamil, tentu kita nggak mau kan? Benar kan? Benar nggak nih? Betul, Gurunda. Toyib. Nah, iya, karena itulah kemudian malaikat datang kepada
Maryam, datang kepada Daud. Kamu gak usah takut Daud. Yang membuat Maria hamil itu adalah kehendak Allah. Yang datang kepadanya itu adalah roh dari Allah, yaitu roh suci, yang mengakibatkan beliau seperti itu. Oleh karena perintah Allah. Allah yang menghendaki. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya definisi roh itu apa sih? Definisi roh Allah itu dalam perspektif kitabnya teman Kristen itu apa sebenarnya? Ini kalau Al-Quran kan sudah jelas. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian roh yang ada di dalam ajaran Kristen. Kita tahu bahwa orang-orang Kristen ketika mereka memisahkan antara perjanjian lama dan dengan perjanjian baru, maka mereka akan lumpuh. Mereka tidak akan mampu ya koar-koar ketika perjanjian lama itu tidak mereka gunakan. Kitabnya mereka tidak bisa berdiri sendiri, tidak seperti Al-Quran. Al-Quran itu bisa berdiri sendiri tanpa ada Torah, tanpa ada perjanjian lama, tanpa ada gospel atau perjanjian baru. Nah, Sahih Gurunda. Iya. Nah, makanya ketika kita menerangkan tentang ruh, itu kita ambil dari perjanjian lama. Di dalam Kejadian 6 ayat 3. Situ sangat jelas, yang berfirman itu adalah Allah, yang berfirman di situ adalah Tuhan. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Nah, jelas kan di situ? Roh Allah tidak selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia. Berarti roh yang ada pada diri manusia, baik itu Yesus, Zulkifli, Slayer, Rifa, dan semuanya, itu adalah roh Allah. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja menurut Bible. Jadi, ya, roh Allah itu yang dimaksud dalam surah An-Nisa itu sama seperti apa yang ada di dalam Kejadian 6 ayat 3 ini. Bahwa roh Allah itu maksudnya adalah esensi yang dimanfaatkan oleh Allah untuk menghidupkan makhluknya bernama manusia. Sekarang sederhananya gini, Adam itu terbuat dari tanah. Lalu bagaimana kemudian Adam bisa hidup? Tentu di situ ada roh yang harus masuk ke dalam jasadnya. Roh yang masuk ke dalam jasadnya, boleh nggak saya mengatakan itu adalah roh Allah? Boleh nggak? Boleh nggak sahabat-sahabat? Boleh. Boleh dong. Nah, apakah kemudian Adam itu adalah Allah itu sendiri? Tidak. Atau bolehkah saya mengatakan bahwa roh yang ada di dalam jiwa, di dalam raga Adam itu adalah roh sapi, atau roh kambing, atau roh ayam? Boleh nggak? Nggak bisa. Jadi maksud daripada roh Allah itu adalah esensi atau zat yang dimanfaatkan Allah untuk menghidupkan jasad. Sama seperti air. Air itu adalah esensi yang diciptakan oleh Allah untuk menghidupkan makhluk hidup di atas bumi ini. Sama seperti tanah. Itu adalah tanah, zat yang dimanfaatkan oleh Allah untuk menghidupkan seluruh makhluk di muka bumi ini. Jadi roh, tanah, udara, air, kedudukannya sama. Sama-sama ciptaan. Coba kita lihat lagi di dalam Kejadian 41 ayat 38. Lalu berkatalah Fir'aun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Coba. Siapa yang dimaksud oleh Fir'aun di situ? Ketika Fir'aun berkata kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini? Oh, seorang yang penuh dengan roh Allah. Ini sangat jelas. Yang dimaksud dengan ruhullah itu bukan Allah itu sendiri, tetapi esensi kekuatan yang digunakan oleh Allah, spirit yang digunakan oleh Allah untuk menghidupkan sosok makhluk. Belum lagi kalau kita melihat di Keluaran 31 ayat 3. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Berarti ayat demi ayat sudah menjelaskan bahwa roh Allah itu adalah sama dengan apa yang ada pada Yesus, apa yang ada pada manusia lain. Jadi
kitabnya sendiri jelas membantah ketuhanan roh itu, ketuhanan Roh Kudus itu, ketuhanan konsep bahwa Allah itu adalah roh. Sama ketika saya mengatakan bahwa apakah orang yang memiliki roh Allah di dalam dirinya tanpa makan, bisakah dia hidup? Tentu nggak bisa. Meskipun ada roh Allah di dalam dirinya. Manusia yang ada roh Allah pada dirinya tanpa minum, bisakah dia hidup? Tentu tidak bisa. Berarti roh, air, terus makanan itu semua adalah esensi zat yang digunakan oleh Allah untuk menghidupkan makhluknya. Nah, bagaimana dengan Allah? Apakah dia juga butuh roh untuk hidup? Tentu tidak. Karena dia itulah yang maha hidup. Dia tidak butuh roh untuk hidup. Tetapi karena dialah yang menciptakan. Ya, Al-Hayyu, betul. Dialah yang menghidupkan. Dialah yang maha hidup. Nah, dari ayat-ayat ini, sahabat-sahabat sekalian, kita dapat memahami definisi roh Allah. Begitu juga Roh Kudus. Jelas, ini adalah menitik beratkan pada rahmat dan kemuliaan dari Allah untuk makhluknya. Dan bisa juga dimaknai bahwa roh itu adalah ciptaan Allah. Dan terbukti bahwa banyak manusia yang memiliki roh Allah di dalam ayat-ayat yang mereka imani sebagai kitab suci. Bahkan lebih jauh, ada yang sejak dalam rahim ibunya itu sudah penuh dengan Roh Kudus. Jadi kalau misalnya dari sejak rahim ibunya itu sudah penuh Roh Kudus, seperti Yohanes Pembaptis, ya selayaknya mereka itu dituhankan. Karena roh ternyata Roh Kudus atau Roh Allah bukan hanya ada pada diri Yesus. Jadi buta, sebenar-benarnya buta ketika ada dari Kristen yang menggunakan ayat Al-Quran An-Nisa 171 untuk menjadikan roh itu sebagai Tuhan, Roh Kudus itu sebagai Tuhan. Saya kira demikian untuk sementara. Silakan. Ajib, Gurunda. Ajib. Kejadian 6 ayat 3, Keluaran 31 ayat 13 ya. Sama satu lagi apa tuh Gurunda tadi yang terakhir? Yang menjelaskan tentang roh Allah di dalam diri manusia itu. Kejadian 6 ayat 3, Matius 1 ayat 20. Nah, itu ayat-ayat itu sangat menjelaskan terkolerasi antara perjanjian baru dan perjanjian lama, Ivan Villa. Dan juga kawan-kawan kita Tritunggal Cabang Melayu mesti paham bahwa sama esensinya begitu, roh dari Allah atau ruhullah kalau di bahasa kami itu. Dan yang perlu kalian ketahui adalah ini juga Adinda. Ya, mohon maaf, Yehezkiel 36:27 coba. Yehezkiel 36 36:27 ayat ya. 27. Server, mohon dibantu Yehezkiel 36 ayat 27. Sambil menunggu server, ada yang perlu disampaikan juga bahwa begini, Tritunggal Cabang Melayu, segala sesuatu yang ada di dalam Allah adalah Allah. Segala sesuatu yang di luar Allah adalah milik Allah. Ada milik Allah. Berarti properti atau makhluk. Yesus di luar, milik Allah, properti, bukan Allah. Simple, logika itu. Itu salah satu tahap supaya kalian mau hijrah. Yehezkiel 36 ayat 27. Nah, nanti setelah dari Gurunda, itu kan udah kepotek-potek tuh, tapi masih bisa bernapas. Nanti hamba akan memberikan ayat yang benar-benar menyatakan bahwa roh itu dicipta. Nah, ini Gurunda, rohku akan kuberikan. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan lakukannya. Rohku, ingat di sini, frasa rohku. Kita akan bermain di sini nih. Tritunggal Cabang Melayu, perhatiin. Rohku, rohmu, rohnya. Nah, nanti sambil menunggu Gurunda ya, akan dibuka sedikit-sedikit bahwa rohku, rohmu, rohnya itu, maka kata sudut pandang di situ
adalah Allah ya. Kumunya, rohku, rohmu, rohnya gitu ya. Nah, salah satunya di sini rohku berarti roh Allah, yang dimana Tritunggal Cabang Melayu mengklaim bahwa itu adalah Allah berbentuk roh. Nah, Gurunda sudah terkoneksi kembali. Tafadhol Gurunda. Oke, jadi ayat ini sangat jelas bahwa rohku di sini bukan berarti Allah itu adalah roh. Sama ketika dikatakan baitku, artinya rumahku, bukan berarti Allah itu adalah rumah. Ya. Ini dikatakan bahwa aku akan memberikan, akan kuberikan, ya, diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan ketetapan, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Artinya Allah memberikan roh kepada siapapun yang Dia kehendaki. Sehingga ketika kita mengatakan Yesus itu adalah Tuhan karena di dalam dirinya ada roh Allah atau roh kudus, berarti orang yang diberi roh oleh Allah dengan mengatakan rohku, itu berarti dia juga itu adalah Allah itu sendiri. Ya. Lukas 1 ayat 15, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan dia akan penuh dengan roh kudus mulai dari rahim ibunya. Siapa oknum yang dimaksud di dalam Lukas ini? Coba. Berarti dia juga adalah Tuhan, gitu loh. Jadi sangat sederhana sebenarnya kalau kita ingin mematahkan argumen bahwa Allah itu adalah roh. Endingnya, kalau teman-teman Kristen itu mengakui bahwa Tuhan mereka itu adalah roh, karena ingin menjadikan Yesus itu Tuhan, maka dikatakan roh kudus yang masuk ke dalam Maria itu adalah menyebabkan Yesus menjadi Tuhan. Maka orang Kristen harus sadar bahwa di dalam Wahyu 5 ayat 6, di situ menurut penglihatan orang yang mencatat kitab Wahyu yang mereka katakan dia ini adalah rasul, mereka harus imani dan ikhlas menerima bahwa Tuhan yang mereka maksud roh itu adalah roh-roh. Nah, roh-roh di sini apakah perwujudannya seperti manusia? Ternyata tidak. Roh-roh yang dimaksud di situ malah menyeramkan. Berbentuk binatang, bertanduk 7, dan bermata 7. Kalau dikatakan Tuhan itu adalah roh, wujudnya seperti apa? Kalau mau lihat wujudnya, tanya kepada kitab Wahyu. Karena kitab Wahyu itu adalah kitab penglihatan, kitab nubuatan, kitab pengungkapan. Jadi diungkap segala yang rahasia dan dinyatakan kemudian oleh pengarangnya. Apa bentuk roh Tuhannya Kristen? Jawab pengarang kitab Wahyu. Baca Wahyu 5 ayat 6. Bentuknya seperti roh-roh binatang bertanduk 7 dan bermata 7. Demikian. Itu mereka kalau dibawa ke Wahyu 5 ayat 6, guru saya terdiam biasanya. Terdiam. Langsung larinya kemana-mana. Nggak mau mereka bahas ke sana. Iya, mereka takut betul. gitu. Banyak banget gambarnya di internet tuh kayak gimana bentuk roh. Jadi bentuk apa? Bentuk kepalanya kambing, matanya 7, tanduknya 7. Buset, ini kok Tuhan begini bentuknya. Ya itulah apa intermezzonya. Sekarang server silakan ditunjukkan Yohanes 4 ayat 24. Lerudi. Yang kemarin ya, ini belum kita bahas, belum sempat. Karena Lerudi selamat soalnya. Nah, sekarang kita bahas di sini aja nih. Nah, Tritunggal Cabang Melayu silahkan dilihat di sini. Bisa diperbesar mungkin, Yohanes 4 ayat 24. Ini adalah interlinear. Apa itu interlinear? Interlinear itu maka 3 bahasa akan disejajarkan begitu ya, diserendengkan. Webnya itu biblehub.com. Nah, di yang paling atas yang warna biru itu Nemahotheos Kaitos Proskinontas itu adalah Latinized atau Romanized. Jadi bahasa asli tapi diromanisasikan gitu penggunaan katanya. Yang bawah baru itu Greek. Nemahotheos Kaitos Proskinontas. Nah, terus yang bawahnya lagi baru itu English. Pure English, bagaimana ini terjemahannya. Sekarang kita lihat. Kalian Yohanes 4 ayat 24 dia bilangnya gimana? Allah itu roh. Nah, Gurunda ini vitalnya mereka, jantungnya mereka kenapa Tuhan itu disebut roh adalah Yohanes 4 ayat 24. Tapi
Tapi ketika kita lihat ke original teksnya yang Yunani, dar, tewas mereka. Kenapa tewas? Karena kata is atau kata that atau kata itu nggak ada. Nema hotheos artinya spirit God atau spirit the God. Is di situ lihat bani kurung. Bani kurung nih. Mereka suka ngatain terjemahan kita bani kurung, ternyata aslinya itu mereka, Gurunda. Bani kurung, tuh lihat isnya tuh dalam kurung. Kenapa kayak begitu? Ya karena doktrinal, karena doktrin. Banyak Tritunggal Cabang Melayu yang menggap-menggap, terguncang, Gurunda, ketika kita bawakan original teksnya, yang ternyata tidak ada kata is di situ aslinya, tidak ada kata itu di situ gitu. Karena apa ya, keterbatasan mobilitas untuk ngasih contoh, jadi ini pakai aja, tapi bisa dicek. Kalau kalian Tritunggal Cabang Melayu dan Ivan Villa ingin tahu apa bahasa Yunaninya untuk kata that atau this, itu pakai hoti. Jadi aduh gimana ya itunya, susah ini nunjukinnya. Tapi gitu pengucapannya, hoti atau iva atau iha. Nah itu baru that atau this ya. Sekarang kalau misalnya is atau adalah, supaya bisa berbentuk Tuhan itu adalah roh atau roh itu adalah Tuhan, itu harus menggunakan kata estin. Estin itu baru is. Nggak pernah ada namanya ho nih, yang omega ini, menjadi kata itu atau kata adalah, itu nggak pernah ada. Mau di ayat manapun nggak pernah. Kenapa? Karena ho di sini adalah definite artikel. Artikel. Sang, si, yang, al itu kalau dalam Arabik ya, ha itu kalau dalam Hebrew the English, itu artinya. Makanya di sini bani kurung, nema hotheos artinya spirit the God atau spirit God, yang artinya adalah sama seperti ruah Elohim atau ruhullah, menandakan apa? Kepemilikan, Ikhwan Villa, menandakan kepemilikan, nema hotheos. Sekarang kayak gini, contoh paling simpel begini ya. Tuhan Allah. Bagaimana bahasa Yunaninya? Kyrios hotheos. Apa di situ dibilang Tuhan Allah? Enggak, kan tetap aja Tuhan Allah ditulisnya gitu. Nah, ini yang terjadi di dalam terjemahan. Nema hotheos dibilang spirit is God. Ho di situ bukan is. Sekarang mereka mau apa? Larinya nanti nggak akan nyambung. Nanti larinya mereka gini, penyembah batu. Di situ mereka larinya. Kenapa? Karena mereka nggak bisa lagi nyaut, membantah gitu kan. Udah terpampang jelas di situ, street isnya ada di belakang God gitu. Bani kurung. Oi, kaum bani kurung. Enak nggak? Gue bilang juga apa? Ketika kalian memberikan sebuah umpatan kepada kami, akan balik lagi ke kalian. Batu nih, batu 1 Petrus 2 ayat 4. Yesus adalah batu yang hidup. Nah, batu dikasih nyawa jadinya Yesus. Kalian yang nyembah batu, bukan kami. Apalagi menantu, oke. Kejadian 36 ayat 18. Lalu Yehuda menghampiri menantunya, langsung mantap, dor. Apalagi yang mau kalian bawa-bawa lagi? Biasanya apa ya, Bunda? Syubhat mereka itu. 72 bidadari. 72 bidadari. Matius 19 ayat 29. Kamu akan mendapatkan 100 istri, jedor. Lebih sekitar 28 dari kita. Ya elah, makanya jangan menghujat, jangan mengumpat, karena biblos pasti badan untuk membela Al-Quran yang maha benar gitu, dari Allah Azza wa Jalla yang maha benar. Begitu. Itu ya, nikmati itu nikmati oleh kalian tuh. Bani kurung yang di Yohanes 4 ayat 24 dalam interlinear Greek-nya. Nggak ada kata is di sana atau kata extin di sana. Itu soal Yohanes 4 ayat 24. Sekarang kalau jantungnya udah kita tembak, Bunda, udah pecah nih, udah nggak bisa mereka bantah lagi. Kita sekarang lanjut mengenai jadi roh ini kalau misalnya bukan Tuhan, lalu apa gitu. Kan gitu ya. Sekarang tenang, kita akan jelaskan karena kita tahu kebenarannya bagaimana. Silahkan dibuka Mazmur 104 ayat 30 server.
Nanti di Mazmur 4 ayat 130 ini akan terlihat, korelasinya. Server? Ya, sambil menunggu, akan ada 2 ayat di sini yang menjelaskan. Mazmur 104. Mazmur 104 di 30. Ya. Oke. Ya, di sini ya, bisa dilihat ya. Kita baca dari 29 aja. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, engkau di sini berarti Allah Azza wa Jalla, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, roh siapa? Roh Allah tentunya. Mereka tercipta dan engkau membaharui bumi. Kita fokus di sini. Ingat-ingat Ivan Villa, ingat-ingat Tritunggal Cabang Melayu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Nah, ini manusia di sini merekanya. Mereka di sini manusia, belum roh. Tapi tunggu, Zakaria 12 ayat 1, server tolong dibukakan. Ini rohnya posisi sedang dikirim ya. Rohnya posisi sedang dikirim. Zakaria 12. Nah, pas. Nah, ini perhatikan di sini. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi. Dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Menciptakan roh dalam diri manusia. Belum nangkep? Oke, jadi gini korelasinya. Roh yang dikirim itu adalah roh ciptaan Allah yang masuk ke dalam diri manusia. Dor, tewas kalian. Ini loh kenapa roh itu diciptakan. Mazmur 104 ayat 30, kemudian Zakaria 12 ayat 1, lalu dari ayat-ayat yang Gurunda Zuma kasih itu Kejadian 63, itu menjelaskan roh itu diciptakan. Karena roh yang dikirim itu adalah roh ciptaan Allah. Sekarang kalian mau apa kalau udah kayak gini? Apa yang mau kalian sangkal? Bilangin juga jangan macem-macem, jangan ngasih syubhat ke Al-Quran, karena nanti kalau kita kalau kita bedah di blognya kalian, kejadian yang gue bilang di awal akan terbukti aslinya gimana roh ini ciptaan, bukan ciptaan, sorry, bukan Tuhan, tapi ciptaan. Mau apa sekarang coba? Masih berani kalian bilang Tuhan itu roh? Atau sekarang Tuhan kalian tinggal 2? Yang asalnya Tritunggal jadi Dwi Tunggal. Ya, konsili lagi dong, naikin Tuhan satu lagi. Nah, itu kemudian nanti akan ada apa ya? Itu gua harap bisa membuka kerasnya batin kalian, kerasnya logika kalian yang menolak begitu. Tapi sebelum kita sampai ke penghujung acara, ada satu lagi dessert atau kue dari gua. Sekarang kita akan ke Gurunda Zuma dulu. Tafadhol Gurunda. Masih ada waktu nih ceritanya nih. Masih ada. Ya, 15-20 lah. Baik. Jadi sangat jelas ya, kalau di dalam kitab mereka itu roh itu diciptakan. Nah, mereka biasanya itu mutar-mutar di dalam surah An-Nisa pada kalimat ruhu minhu, itu yang selalu mereka jadikan sebagai acuan. Nah, mari coba saya menjelaskan sedikit ya kepada teman-teman Kristen. Kata atau kalimat ruhu minhu, jika dipecah atau dibagi kalimat ini, maka di situ ada kata wow. Kata wow ini artinya adalah dan, ya. Kemudian ada kata ruh, ya, artinya adalah ruh. Kemudian ada kata min yang artinya dari, dan ada kata hu, artinya dia. Siapa ini? Dia adalah pencipta. Sehingga kalau diterjemahkan ya secara ke dalam bahasa Indonesia, maka waruhum minhu artinya dan ruh darinya. Ya.
Jadi logikanya sederhana sebenarnya, ya kan? Bahwa ruh darinya itu bukan berarti ruh itu adalah Allah. Tetapi arti yang jelasnya itu adalah ruh yang berasal dari Allah. Kan alam semesta ini berasal dari mana? Berasal dari Allah. Air yang kita minum selama ini itu berasal dari mana airnya? Dari Allah. Udara yang kita hirup ini berasal dari mana? Dari Allah. Semua, termasuk diri kita ini adalah ciptaan Allah. Berarti apakah diri kita ini adalah Allah? Karena kita ini adalah dari Allah? Tentu tidak. Jadi berhenti menjadikan Al-Quran, ngemis-ngemis ke Al-Quran untuk mendudukkan Yesus atau Roh Kudus itu sebagai Tuhan. Berhenti. Ya. Kata yang sering kalian ambil itu adalah waruhun minhu. Roh darinya. Nah, roh darinya itu bukan berarti Allah itu adalah roh. Tetapi roh berasal dari Allah. Atau roh yang dari Allah. Nah, kalau ruh dari Allah itu adalah Allah itu sendiri, berarti sinar matahari yang dari Allah itu adalah Allah itu sendiri. Berarti udara yang dari Allah, Allah itu sendiri. Berhenti. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan, Fa'isa sawaituhu wa nafakhtu fi min ruhi. Dikatakan, apabila aku menyempurnakan kejadiannya, dan kemudian telah meniupkan ke dalam ruh kepadanya atau ruhku kepadanya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Ini perintah Allah kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Nah, di situ dikatakan min ruhi. Ya, di situ dikatakan dari rohku. Artinya, ya, ini kalau lagi-lagi saya mau ajarkan satu persatu dari kata ini, jelas bahwa Allah menerangkan ayat ini, jelas bahwa roh itu berasal dari Dia. Roh itu adalah ciptaan dari Allah untuk kemudian ditiupkan kepada Adam dan juga kepada makhluk lainnya. Jadi tidak ada jalan, tidak ada celah di mana teman-teman Kristen bisa mendudukkan Allah sang pencipta alam semesta itu adalah roh. Tidak ada. Al-Quran menolaknya dengan tegas. Kitab dari Perjanjian Lama menolaknya dengan tegas. Hanya kitab mereka yang berasal dari Yunani lah yang kemudian mengajarkan bahwa Allah itu adalah roh, tetapi mereka pahami dengan cara yang dia memplesetkan pemahaman dalil yang ada dalam kitab mereka dengan konsep pagan Yunani Romawi, penyembahan terhadap memperkosa istilah, Gurunda. Ya, mereka ingin melanggengkan ajaran politeisme atau Hellenismestoa, penyembahan terhadap roh-roh dengan membungkus diri dengan ajaran Kristen. Saya kira seperti itu, Adinda. Ya, Gurunda. Toyib, sohi itu mengenai Helenisme dan stoikisme ya, memang banyak perkawinan filsafat dan politeisme di dalam Tritunggal awal-awal ini. Nanti kita akan bahas itu nanti kalau misalnya ada waktu ya, insya Allah bukan jelas. Terus 1 jam juga kita udah ngasih ini ya Gurunda, kita udah ngasih banyak dalil-dalil yang ya udah sih udah jelas gitu, terpampang nyata begitu adanya roh itu ciptaan baik dari Al-Quran maupun kitab-kitab terdahulu. Itu yang udah kami sajikan Ivan Pilah. Nah sekarang penutup dari hamba nih sebelum nanti Gurunda, nanti yang ini ya closing statement ya. Nah server mohon ditampilkan Kisah Para Rasul 16 ayat 16 interlinear yang tadi dari link di grup. Ini adalah kue untuk kalian. Kenapa Islam datang itu ya salah satunya karena ini. Ada di Kisah Para Rasul 16 ayat 16. Dan itu kita membahas nema fitona. Apa itu nema fitona? Saksikanlah. Ini dia Kisah Para Rasul 6 ayat 19. Ya, kalau di dalam Inggrisnya itu X ya. X itu apa ya? Ya gitu lah, kalau X itu action gitu loh, tapi jamak. Nah ini bisa di scroll di zoom lebih dekat lagi di bagian A Spirit of Python ya, itu bisa dilihat ya Ivan Pilah. Kalau kita baca dari atas, egeneto de poreumenon hemon eis ten prosehe pai disken, itu yang frasa pertama. Nanti yang keduanya bisa dilihat Paidiskan tina
Housan Nema Fitona. Ikhwan Fillah dan Tritunggal Cabang Melayu, kalau misalnya kalian pengen melihat di Nema Fitona ini, itu di LI ditulisnya roh tenung, bukan roh piton. Ditulisnya bukan roh piton. Lah, lalu apa sih kok ini roh ular? Memang kenapa ada masalahnya dengan apa piton-piton ini? Oh, tentu ada masalahnya. Karena itulah dibahas gitu. Karena itulah dibahas. Memang kenapa? Karena Fitona adalah, silakan dibuka ininya, nomornya 44336 server 4436, yang di atasnya Fitona itu kiri bukan, nah itu dia. Nah itu silakan dibuka, lihat di sini, jangan terguncang karena memang inilah yang masih diimani oleh orang-orang pagan gitu. Bisa dilihat ya, bawah lagi dikit, ya lagi dikit, sip. Nah di sini adalah original wordnya adalah ini ya, Fiton. Kalau yang kotak begitu, V itu dia bentuknya. Kalau yang U gitu itu Y. Terus yang itu H tuh, itu kayak Theos tuh, Fiton. Kalau yang itu, yang W kayak gitu itu O. Kalau di akhir kayak O. Kalau misalnya di apa ya bentuknya tuh, itu bacanya O aja. V itu dibacanya N, itu Fiton. Nah terus kalian perhatikan di definisinya, Fiton, a mythical serpent slain by Apollo. Terus usage-nya, a divining spirit, Piton cut after the Physian serpent said to gathered the oracle at Delphi and be slain by Apollo. Ngerti nggak kalian? Kalau nggak ngerti, gue terjemahin. Jadi definisinya, kenapa disebut roh Piton? Karena roh Piton ini nyata ada terjadi saat itu. Siapakah Piton ini? Piton adalah seorang ular mitos yang dibunuh oleh Apollo, lalu rohnya bergentayangan. Lalu digunakan di situ, digunakan di ayat yang tadi apa tuh? Sebagai apa? Ya sebagai ini ular yang menjaga penyihir di Delphi dan yang telah dibunuh oleh Apollo. Dor, mati lagi kalian. Ini siapa? Ngapain ada Apollo di sini? Ngapain ada Piton di situ? Ngapain ada mitos Yunani di Kejadian, bukan, di Kisah Para Rasul 16 ayat 16? Ngapain? Kenapa ada eksis gitu loh? Apa ini pengajaran Yesus yang seperti ini? Enggak, ini adalah pengajaran Yunani. Dan orang yang menulis kitab itu, dia mempercayai selain ada kekuatan Yesus, ada juga kekuatan dewa-dewa lain. Contohnya salah satunya adalah roh tenung ini gitu. Itulah kenapa Islam muncul, karena kemusyrikan di kalian masih tersisa. Enak nggak? Enak nggak? Enak nggak ketika data teknologi gampang digunakan, akhirnya yang seperti ini ketahuan di mana-mana, coba. Jadi yang kenapa disebut roh tenung, bukan roh Piton? Ya karena kalau misalnya Piton, nanti ketahuan aslinya tuh Piton apa sih? Ya Piton tuh ini nih, mitologi Yunani, seorang ular yang dimatiin oleh Apollo, kemudian rohnya bergentayangan. Kisah Para Rasul 16 ayat 16. Ini situsnya biblehub.com. Atau kalian mau cari Nema Fitona, itu tumpah-tumpah di Google. Kenapa itu yang lahir di Islam adalah beruntung, yang hijrah pada Islam itu adalah orang-orang yang beruntung. Sekian dari hamba mengenai dessertnya. Semoga enak ya untuk disantap makan malam sebelum tidur. Itu dipikirin, Tritunggal Cabang Melayu itu dipikirin. Semoga itu bisa menjadi jalan menuju kebenaran kalian. Gurunda, tafadol sebagai closing statement. Baik. Saya hanya ingin membacakan surah Al-Baqarah ayat 97. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbihi biiznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Ya, jadi ayat ini mengatakan bahwa barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran
ke dalam hatimu dengan seizin Allah. Membenarkan apa yang sebelumnya, maksudnya kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Sahabat-sahabat sekalian, di dalam Markus ya, dijelaskan Markus 3 ayat 29. Tetapi apabila seorang hujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Lalu kemudian Yesus berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Nah, berarti Yesus di sini membantah bahwa dia tidak kerasukan roh jahat, tetapi dia mendapatkan ilham dari Roh Kudus, yaitu malaikat Jibril. Nanti di sesi lain kita akan menjelaskan Roh Kudus itu siapa sih? Roh Kudus ini adalah malaikat Jibril, tidak lain dan tidak bukan. Nah, saya hanya ingin mengatakan begini, kepada teman-teman Kristen, coba Anda dalami lagi deh, Yohanes 1 ayat 32, Lukas 3 ayat 21 sampai ayat 22, Markus 1 ayat 10 sampai ayat 11, dan satu lagi Matius 3 ayat 16 sampai ayat 17. Dalami baik-baik, pahami baik-baik bahwa di situ Tuhan kalian yang berupa manusia itu sangat kasihan dan menyedihkan. Saya sendiri ibah melihat Tuhan kalian itu. Kenapa saya kasihan melihat Tuhan kalian? Ya, karena Tuhan kalian itu harus menunggu selama 30 tahun, baru kemudian Tuhanmu bisa menerima Roh Kudus. Kan sangat disayangkan. Usia 30 tahun baru menerima Roh Kudus. Bayangkan dan bandingkan apa yang tertuang di dalam kitab kalian, di dalam Lukas 1 ayat 15, di situ Yohanes Pembaptis ya penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Coba, kasihan kan Tuhan kalian? Usia 30 tahun baru mendapatkan Roh Kudus. Yohanes di dalam Lukas 1 ayat 15, sejak dari dalam rahim kandungan ibunya itu Yohanes sudah penuh dengan Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus itu adalah Tuhan, Yohanes lebih pantas kalian sembah. Karena Yohanes tidak pernah dibaptis oleh Yesus. Yang ada, Tuhanmu dibaptis oleh Yohanes. Saya sampai kehabisan tisu ini, air mata netes ini sedihnya. Sekali lagi saya ingatkan kepada sahabat-sahabat Kristen. Ingat dan camkan baik-baik. Matius 3 ayat 16 sampai ayat 17, Lukas 3 ayat 21 sampai 22, Yohanes 1 ayat 32, kemudian Markus 1 ayat 10 sampai ayat 11. Tuhan kalian itu nanti kepenuhan Roh Kudus ketika usia 30 tahun. Bandingkan dengan pembaptis, ya, itu dari sejak rahim ibunya dia sudah penuh dengan Roh Kudus. Tapi Anda mengatakan, oh tidak, Maria hamil karena Roh Kudus. Salah. Maria hamil, datangnya Roh Kudus ke dia hanya untuk memberitakan tentang akan hamilnya dia pada bulan ke-6. Coba Anda baca baik-baik. Dia hamil atas Roh Kudus. Pemberitaan daripada Allah melalui malaikat Jibril, yaitu adalah Roh Kudus, memberitakan kepada Maria, sesungguhnya Allah menginginkan engkau hamil dan melahirkan seorang anak bernama Yesus. Nah, jadi kehamilan Maria disebut sebagai hamil karena Roh Kudus, karena kenapa? Karena Maria tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Makanya jangan kamu takut, wahai Yusuf. Jangan kamu takut menjadikan Maria yang sedang hamil itu untuk menjadi istrimu kelak. Kenapa? Karena apa yang dikandung itu berasal dari Roh Kudus. Maksudnya, kehamilan Maria itu atas instruksi dari Roh Kudus diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan hal itu kepada Maria. Maka hamillah Maria, lahirlah anaknya, karena dia adalah manusia, tentu anaknya adalah manusia. Maka berhentilah menuhankan manusia yang pernah dibaptis oleh manusia.
Berhentilah menuhankan manusia yang pernah dibunuh oleh manusia. Berhentilah menuhankan manusia yang juga menyembah kepada Sang Pencipta alam semesta. Yohanes 4 ayat 22. Aku Yesus menyembah apa yang aku kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Ajib. Ya, mumtaz. Ikhwan fillah, itulah closing statement dari Gurunda Zuma ya. Yohanes 4 ayat 22. Yesus menyembah sesuatu yang dia kenal. Kalian, Tritunggal Cabang Melayu, menyembah sesuatu yang tidak kalian kenal dan tidak pernah diperkenalkan. Dan buat kami Muslim yang seperti itu lawak. Kalian menyembah sesuatu yang juga menyembah sesuatu gitu. Efek domino terjadi di sini. Kenapa yang seperti itu dikatakan? Dan dengan demikian itu mengakhiri kajian mengenai ruh hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi wawasan sendiri bagi Ikhwan Fillah dan juga kaum kufar yang mendengarkan dan sedang mencari kebenaran. Dan untuk seluruh penonton Setiagraha, mohon maaf bila ada salah kata, karena kesalahan itu datang kami sebagai insan manusiawi, dan kebenaran itu hanya datang dari Allah Azza wa Jalla, Sang Pemilik alam semesta ini. Sehingga sekian dan terima kasih. Hamba Triun Slayer dan ditemani oleh Gurunda Zuma. Ya. Gitu dong. Oke. Ya, ini hamba Triun Slayer ditemani oleh Gurunda Zuma Zulkifli Emabas, sang penginjil jalanan. Ya Allah, sang penginjil jalanan. Kami pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.